luas kawasan hutan yang ada di Pulau Kalimantan misalnya. Itu datanya sudah tersedia. Kita bisa menggunakan data itu. Nah, seluruh proses perhitungan karbon yang menggunakan data-data yang tersedia atau data-data yang sudah dilakukan oleh orang lain pada suatu wilayah yang luas, itu istilahnya menggunakan tier 1. Ya. Apakah tier 1 bisa ditinggal? Tidak ya, nanti ada tempat-tempatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau menghitung dalam jumlah yang luas, misalnya cadangan karbon Indonesia misalnya, maka tier 1 menjadi suatu pilihan ya, seperti itu. Kemudian tier 2, data tier 1 ya, seringkali ada sumber dan aktivitas yang tersedia secara global. Jadi sekali lagi di tier 1 itu datanya sudah tersedia yang dilakukan secara global, perhitungan global. Misalnya laju deforestasi, produksi pertanian, tutupan lahan global, pemakaian pupuk, data populasi ternak dan lain-lain. Meskipun biasanya datanya agak kasar gitu. Jadi ini Bapak Ibu kalau nanti dikasih tugas konsultan misalnya, pengukuran karbon, cadangan karbon di Kabupaten Gunung Mas misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan pola atau metodologi tier 1. Jadi ini dirancang gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, belajar lebih jauh lagi ke situ. Nah, sekarang kalau tier 2 ya. Ada istilah tier 2. Jadi menggunakan pendekatan metodologi yang sama dengan tier 1, tetapi menggunakan faktor-faktor emisi dan perubahan simpanan yang spesifik negara atau wilayah. Nah, faktor-faktor emisi spesifik negara ini lebih sesuai untuk iklim wilayah, penggunaan lahan, dan kategori ternak di negara tersebut. Nah, kita sekarang karena data kita sudah berkembang bagus, maka di samping tier 1 kita juga bisa menggunakan tier 2 untuk data-data yang lebih spesifik. Misalnya tadi pengukuran luas lahan Kalimantan, luas tutupan hutan Kalimantan misalnya. Nah, itu bisa lebih spesifik kita gunakan khusus Kalimantan aja atau data-data yang dilakukan untuk wilayah-wilayah Kalimantan. Jadi itu namanya tier 2 ya. Tier 2 itu lebih dalam sedikit gitu loh. Lebih spesifik sesuai dengan faktor wilayah ya. Nah, kita pernah dihebohkan dengan Indonesia pernah dikritik waktu itu karena kita pada waktu itu menghitung luas gambut di Indonesia itu kurang lebih 27 juta 27 ribu 27 juta hektar ya yang di Indonesia begitu. Itu sangat global sekali. Nah, sehingga pada waktu itu penggunaan tier 1 dianggap tidak tepat gitu. Makanya ada perubahan-perubahan lagi sehingga data dari luas lahan gambut itu sudah terkoreksi berkali-kali ya. Mungkin Bapak-Bapak di perkotaan sudah paham sehingga luas gambut kita itu kurang lebih 14 juta hektar di Indonesia misalnya. Jadi ini Bapak dan Ibu, perkembangan-perkembangan seperti ini, siapa yang ini kan adalah para saintis dan kita-kita semua menemukan metodologinya untuk menghitung ini lebih tepat. Nah, sekarang yang pada proyek-proyek yang kecil ya, itu lebih kepada tier 3 ya. Jadi metode dengan order tinggi termasuk model-model dan sistem pengukuran inventarisasi yang dibuat untuk mengatasi keadaan nasional, diulangi dari waktu ke waktu, dan didorong oleh adanya data aktivitas dan resolusi tinggi, dan dikelompokkan pada tingkat subnasional. Jadi kita sekarang metodologinya kepada tier 3, jadi perhitungan emisi itu bisa dilakukan parsial, jadi tidak lagi secara keseluruhan, tapi secara parsial di tiap wilayah. Oleh karena itu sekarang ini sebenarnya bahwa seluruh kabupaten atau unit-unit pemerintah harus mampu menghitung cadangan karbon yang ada di wilayah mereka. Nah, tapi inilah yang kita masih sangat kurang ya, tenaga-tenaga ahli di bidang ini
Dan ya saya berharap Bapak dan Ibu bangga sekali bisa mengambil ini, karena di saat ini negara sedang membutuhkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi tenaga ahli atau apa namanya, yang bersertifikat ya, gitu, untuk melakukan pengujian atau perhitungan ini. Siap, Pak, siap. Nah, kegiatan awal dengan karbon hutan adalah menyiapkan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau dapat menghitung ini, apa pekerjaan yang harus Bapak Ibu lakukan, yang dipersiapkan agar hasil itu sebaik mungkin gitu. Jadi perlu penyiapan, pemahaman. Karena ini berkaitan dengan tidak hanya scientific base, tapi juga kebijakan, ya. Maka perhitungan karbon itu erat kaitannya dengan scientific base dan kebijakan nasional. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seperti itu, bahwa kita tidak lepas bahwa perhitungan cadangan karbon itu harus berpedoman pada peraturan dan pedoman perhitungan karbon hutan. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu, apa pedomannya? Mungkin Bapak Ibu Indah, Pak Doni dari Departemen Kehutanan udah paham betul, ya, bahwa pedoman-pedomannya itu sudah diatur dari tahun-tahun berapa begitu, dengan ketentuan peraturan menteri, ya, Perdirjen dan sebagainya, ya, untuk mengukur apa cadangan karbon hutan ini. Nah, mudah-mudahan nanti TIR tadi bisa berkembang lagi, mungkin bisa dikeluarkan, mungkin ada yang lebih detail lagi ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang harus Bapak Ibu ketahui, ya. Saya ada beberapa inventarisasi. Kalau kita menghitung atau ingin belajar lebih jauh dengan bagaimana karbon hutan dan peraturan pedoman yang terkait, maka Bapak Ibu harus paling tidak memiliki data-data ini ya. Jadi data-data yang ini. Yang pertama, IPCC tahun 2003. Bapak Ibu bisa belajar sampai 2006 ada IPCC yang sudah dikeluarkan. Jadi ini sebagai good practice guideline for land use change dan forestry. Nah, kenapa Bapak Ibu harus paham dengan IPCC? Karena itulah data yang kita sajikan itu kepentingannya adalah untuk kepentingan global. Ya, di samping juga untuk kepentingan nasional, tapi lebih kepada bagaimana negara lain bisa mengakui perhitungan kita. Gitu. Karena standarisasinya sudah ada jelas gitu. Jadi ini salah satu petunjuk ya. Nanti kita karena kita nggak sempat nih sebenarnya, nanti Bapak Ibu bisa bedah bagaimana IPCC Good Practice Guideline ini. Bapak Ibu harus paham gitu. Kemudian IPCC 2006 Guideline Nasional for Greenhouse Gas Inventories, ini juga kita harus paham, karena kalau metodologi kita salah, maka hasil kerjaan kita juga tidak valid seperti itu, dan mungkin bisa di reject. Jadi ini adalah pegangan-pegangan yang harus kita kita kuasai dulu sebelum menghitung atau menjadi konsultan inventory karbon konten dalam hutan. Ada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Nah, ini juga adalah hal-hal mendasar ya, yang sudah kita juga tidak boleh mengabaikan Perpres ini, dan seluruh aktivitas nanti akan mengacu ke situ. Kemudian ada Permen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Karena ini juga harus kita pelajari dulu, seperti itu, penguasaan dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa-apa aturan yang sudah ada di sini, kalau Bapak Ibu ingin mendalami lagi lebih jauh, Bapak Ibu bisa membaca dan belajar tentang aturan ini. Maka seluruh yang kita bicarakan tentang ekonomi karbon trading itu ada di peraturan ini.
Jadi ada peraturan Menteri KLHK nomor 7 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Juga sudah ada seperti itu. Jadi ini yang kita bisa pelajari. Peraturan OJK juga ya nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon oleh bursa karbon juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu bagaimana di bursa karbon begitu. Apa yang dijual gitu ya. Nah, kebetulan bahwa karbon hutan itu nanti ya akan apa namanya? Akan dilakukan verifikasi, lalu misalnya Bapak Ibu punya lahan berapa hektar begitu. Nah, ini akan dikeluarkan sertifikat berapa karbon yang dapat diserap oleh Bapak dan Ibu oleh kegiatan ini. Nah, yang kita jual itu adalah sertifikatnya itu di bursa karbon. Jadi itu nanti yang dijual itu adalah sertifikatnya, bukan menjual hutannya. Iya. Nah, siapa yang menghitung ini? Ya, Bapak dan Ibu, ahli-ahli lingkungan nanti ke depan. Nah, hari ini untuk karbon yang bebas ini ya, sekarang kita masih bebas, masih belum peraturan presiden tentang mandatory karbon itu belum ada. Tapi saya yakin ke depan, saya sangat berharap bahwa di era Pak Prabowo dan Pak Gibran ini ada gerakan maju dari kehutanan untuk perdagangan karbon itu dapat secara mandatori. Mudah-mudahan step ini ya bisa salah satu upaya untuk menjaga hutan supaya tetap lestari dan masyarakat tetap sejahtera. Jadi beberapa keputusan Menteri Kehutanan Bapak Ibu bisa lihat juga nanti yang 2003 tentang peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan, poin H itu juga harus kita pahami sehingga kita paham betul tentang apa namanya sektor-sektor karbon, sektor kehutanan ini. Jadi minimal ada beberapa ya skema sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sudah ada ketentuan hukumnya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga. Kemudian dari tenaga kerja ya, Kementerian Tenaga Kerja standar kompetensi nasional itu sudah ada dan ini maksud saya yang G itu nanti saya nanti mungkin saya tanya ke teman-teman yang kehutanan untuk standar kompetensi ini apakah sudah ada di Kalimantan Tengah ya. Kalau untuk apa itu yang pengukuran kayu dan sebagainya itu sudah ada ya di ini teman-teman di terutama dari balai sudah ada untuk ganis-ganis ya, sudah ada pelatihannya di Kalteng. Tapi untuk standar kompetensi ini apakah sudah ada di tempat kita seperti itu sehingga kita punya sertifikasi untuk bisa menghitung karbon ini. Kemudian yang paling penting adalah yaitu menguasai SNI 7645 ini yang dikeluarkan tahun 2010 dan SNI 7724 tentang pengukuran dan perhitungan dengan karbon. Ini metodologinya sudah jelas ya. Sepanjang belum ada perubahan tentang metodologi ini, maka Bapak Ibu mengacu ke sini karena karbon itu sangat erat hubungannya dengan kebijakan politik. Ini contoh ya yang ini sebentar lagi saya kira ini nanti kita tanya jawab. Ini contoh data lahan dan faktor kandungan karbon per unit luas. Nah, kalau Bapak Ibu lihat data ini, misalnya hutan kering primer ini data Indonesia, rata-rata AGB ton per hektarnya, jadi ini sudah dihitung dari tier 1 ya, metode tier 1. Jadi sudah ada data di Departemen Kehutanan, sudah ada gitu petanya. Misalnya hutan lahan kering primer, berapa rata-rata above ground biomass ton per hektarnya, sudah terlihat. Dan berapa AGC-nya, above ground karbonnya per ton per hektar. Ini data-data yang sudah tertera di dalam data nasional kita. Nah, kalau kita lihat di keterangan ini ya, bahwa above ground carbon atau AGC, kandungan karbon yang terkandung dalam biomass di atas permukaan tanah, biasanya dihitung dengan mengalihkan nilai AGB
dengan faktor konversi karbon 0,1 sampai 0 atau 47%. Nah, ini siapa yang menentukan? Jadi hasil dari riset teman-teman di SIPOR atau teman-teman kehutanan, jadi rata-rata kandungan karbon dalam biomas di atas permukaan tanah itu adalah 47%. Sehingga total biomas dalam 1 hektar dikali 47%, itulah total karbon yang tertera di atas itu. Ya. Kalau ACR itu akronim ya, singkatan PL nama penutupan lahan. Ini istilah-istilah dari Departemen Kehutanan ya, yang dipakai yang sekarang ini. Kode-kode ini adalah kode-kode yang saya kira tidak asing lagi bagi kita, bisa baca peta dan sebagainya dengan kode-kode yang seperti ini ya. Nah, ini contoh ya, contoh dalam perhitungan karbon menggunakan tier 1. Jadi Bapak dan Ibu, apakah ini tidak bagus ya? Bagus ya, sangat bagus untuk dalam skala yang luas. Tapi juga sangat kasar seperti itu ya. Yang kasar, hanya pendekatan pendugaan. Tapi untuk awalnya juga tidak masalah. Ini juga tetap digunakan. Saya kira nanti akan kita hitung ya. Kalau dari data tier 1 itu ada cadangan karbon total per tahun, kita hitung nanti hitungannya per tahun ya, ton per hektar per tahun. Jadi cadangan karbon tutupan lahan dan aktivitas tahunan itu dikalikan dapatlah cadangan karbon. Nanti pada kuliah terakhir ya, saya sekali lagi mungkin kuliah terakhir kita lebih spesifik lagi untuk penggunaan rumus-rumus untuk perhitungan karbon hutan ini. Jadi hari ini adalah dasar-dasar teorisnya, kemudian pegangan dan pijakan Bapak Ibu kalau ingin menghitung karbon hutan secara total. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 1 jam ini itu saya kira ya sekedar gambaran sekilas bagaimana konsep dasar perhitungan karbon hutan untuk perdagangan emisi karbon ke depan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti tertarik ya untuk menjadi ahlinya atau menjadi konsultan dalam perhitungan karbon hutan. Sampai hari ini mungkin nanti saya kurang paham, yang sudah saya tahu mungkin Bu Endah tahu ya, di Kalteng sudah ada kurang lebih 13 perusahaan yang masuk di restorasi ekosistem, tapi masih dalam pola PCS ya, voluntary carbon system di bawah PERA. Nah kalau nanti ya, harapan saya kalau nanti sudah mandatori, maka ketentuannya sudah ada. Kalau sudah mandatori, saya yakin hutan-hutan kita mungkin bisa cepat terjaga seperti dan lestari, karena dengan menjaga hutan mereka juga bisa mendapatkan sumber-sumber income yang tidak kalah dengan sumber-sumber lain. Itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita mudah-mudahan teman-teman bidang kehutanan dan para LSM untuk mendorong terus sehingga karbon market secara mandatori segera terrealisasi di Indonesia. Itu ya, itu kita harapkan. Itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan nanti kita akan diskusi ya, atau tanya jawab dari teman-teman. Saya yakin teman-teman kehutanan, dosen-dosen kehutanan ini sudah paham betul tentang apa itu karbon dan lain sebagainya. Demikian saya kira, saya serahkan ke Bu Indah, mungkin kita ada tanya jawab atau di antara bapak-bapak mungkin mau menyampaikan komentar pendapat, saya izin Pak. Ya. Siap. Izin. Terima kasih Pak. Izin Bu Indah. Ya, Pak Ahmad Taufik, silakan Pak Ahmad Taufik. Terima kasih. Izin Pak Aswin. Ya Pak Taufik. Kita ini kan punya lahan 5.000 hektar Pak, yang ada di Katingan. Setiap bulan itu luasannya berkurang. Nah, kalau kita eksperimen
praktek menghitung karbon di situ dan itu dijadikan lahan pendapatan karbon, itu kan lumayan Pak kalau saya lihat Pak. Kalau saya hitung-hitung tuh luasan masih ada 3.500 Pak yang milik UPR Pak. Ini milik UPR. Saya tahu itu karena pada waktu menangani kasus yang PT Batu itu Pak, yang Pak Rektor akan ditarik sebagai pihak. Oh ya. Itu sebetulnya kita eksperimen di situ Pak, lalu kita jadikan lahan untuk mendapatkan karbon daripada diambilin warga terus Pak. Ya bulan ada yang ngapato, ada rupato, dan itu tidak terkontrol Pak. Itu Pak. Makasih Pak. Iya. Jadi di hutan yang dihampangin itu Pak di Katingan itu Ya betul. hutan untuk kepentingan khusus ya, Kacidika hutan pendidikan ya. Dan itu memang ke depan ya sangat potensial sekali untuk dijadikan lahan carbon trading. Nah, tapi memang harus dikemas dulu ya, dirubah perizinannya. Saya nggak paham itu, nanti mungkin Pak Doni bisa jelasin seperti itu ya, atau teman-teman Bu Indah dari Kehutanan. Itu memang sangat potensial Pak. Jadi Universitas Palangkaraya itu punya dua lahan kawasan hutan. Yang pertama itu adalah hutan pendidikan di Hampangin yang 5.000 hektar itu, dan itu menjadi daerah penyangga antara kota dan Kasungan. Yang kedua kita punya lahan 50.000 hektar di Sebangau. Jadi namanya LHG. Dulu didirikan tahun 1993. Saya itu terlibat juga di situ. Dan kalau itu bisa dijadikan atau restorasi ekosistem dan sebagainya, ya siapa tahu nanti ke depan UPR punya cadangan pendanaan ya, dari tidak hanya dari Departemen Pendidikan tapi juga dari sektor kehutanan, itu bisa menjadi pendukung utama kalau bisa, kalau nanti ada kebijakan dalam mandatori. Jadi saya kira Kementerian Kehutanan ini perlu membuat lebih kepada terobosan lagi dengan bagaimana supaya hutan itu yang dijaga ada feedbacknya kepada masyarakat. Nah selama ini kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat ya. Yang pertama karena memang sumber income itu dari situlah mereka bisa hidup, dengan menebang kayu, dengan mencari emas dan sebagainya seperti itu. Karena ini yang saya ajak bapak-bapak sekalian untuk mencari solusi daripada kegiatan-kegiatan masyarakat ini. Jadi kita sekarang membutuhkan bapak dan ibu seperti itu untuk memberikan masukan, memberikan kepada daerah ini supaya antara kebijakan ekologis dan kebijakan ekonomi itu bisa berimbang, paling tidak bisa berimbang ya. Itu saya juga mengajak teman-teman perikanan misalnya, bagaimana menjernihkan lagi air Sungai Kahayan, air Sungai Barito itu di tempat-tempat lain bisa bersih begitu dengan nanoteknologi ya. Mungkin bisa juga di tempat kita misalnya buat proyek-proyek seperti itu. Jadi ini Pak Taufik, maksud saya sumbangan pemikiran ini yang perlu kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan ya, para pemegang kebijakan. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan UPR ini salah satu contoh ya, karena dengan lahan yang banyak tuh saya yakin bisa menjadi sumber income untuk kemajuan daerah. Ini harapan kita ke depan. Itu. Mungkin silakan, mungkin Bu Indah atau teman-teman lain. Pak Doni silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan, mungkin ini sambil sosialisasi atau sambil diskusi. Atau Pak Santos dari bidang kehutanan, Bu Reri juga. Silakan Pak Ibu atau Ipin, silakan Pin. Pak Ipin. Izin Pak Rasmin. Ya. Ini kalau di pertambangan itu kalau secara dari peraturan Kepmen SDM itu sampai sekarang pun dan sampai tahun 2025 ini ada 190 ya yang
izinnya itu suspend, ditahan oleh Kementerian SDM karena tidak melaksanakan kegiatan reklamasi. Artinya tidak melaksanakan reklamasi secara baik maupun menjamin tapi tidak melaksanakan kegiatan reklamasi. Nah, sementara yang ada ini kan hanya mengusulkan bagaimana reklamasi itu dilaksanakan sesuai dengan wilayahnya, mungkin mengembalikan hutan, menanam kembali dengan komposisi tanaman yang ada, tetapi belum ada faktor penilaian, perhitungan bagaimana kedepannya nanti yang dikerjakan atau direklamasi lahan itu bisa memberikan manfaat. Misalnya seperti halnya mungkin tentang terkait juga penyerapan karbon ataupun memberikan cadangan O2 bagi kegiatan pemulihan lingkungan. Nah, mungkin apakah itu bisa diangkat misalnya di wilayah, kan banyak nih pertambangan yang ada tetapi tidak memberikan hal-hal seperti itu. Nanti selesai mungkin tumbuh aja tanaman, sementara yang ada ini kan kebanyakan tanaman itu tanaman budidaya, mohon maaf ya, sengon misalnya kan, kemudian ada berapa tanaman hutan dengan persentasenya hanya mengembalikan hutan, tetapi kedepannya juga masih abu-abu bagaimana nanti pengelolaannya, apakah itu dikembalikan negara atau ke masyarakat atau pemerintah daerah, itu yang jadi permasalahan. Nah, apakah bisa ke depan itu misalnya dalam satu tulisan itu saya misalnya menambah satu item atau itu tentang terkait dengan perhitungan karbon di wilayah reklamasi. Iya. Ya, memang mungkin teman-teman dari Departemen Kehutanan ini sudah paham ya. Setiap tambang itu dia punya izin IPKH, izin penempatan kawasan hutan. Kalau bahasa kita itu pinjam pakai kawasan, ya, pinjam pakai kawasan. Jadi pertanyaan Pak Hepri Andi tadi, bagaimana kalau sudah selesai tambang, karena dia pinjam, maka secara hukum itu dikembalikan kepada negara, gitu. Jadi kalau selesai dia pinjamkan, kita pinjam nih, kembaliin lagi gitu. Berapa tahun dia pinjam, gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau menurut undang-undangnya itu harus dikembalikan ke negara. Yang kedua, untuk reklamasi biasanya juga sudah ada ketentuannya bahwa reklamasi tambang itu sudah ada dananya yang disisihkan atau dibayar dulu, yang dana itu ada di pemerintah, dititipkan di pemerintah sebenarnya, atau saya nggak paham di mana gitu, cuma dana ada gitu, dana reklamasi ini ada. Nah, itu yang saya kira perlu bapak-bapak dan ibu-ibu tuh menggali ini lagi, siapa sih sebenarnya yang harus berperan di situ, SOP-nya seperti apa. Mungkin kita bisa memberi masukan dan saran ya, bahwa SOP untuk kembalian itu tuh apakah memang mereka sendiri atau bisa menggunakan pihak ketiga, perusahaan, atau menggunakan kelompok tani misalnya. Ini yang perlu dipertegas. Kayak Tir 1, Tir 2, Tir 3 kan, kalau untuk rehab das sampai hari ini misalnya, rehab das itu hanya perusahaan-perusahaan saja yang sektor swasta gitu. Tapi belum pernah dilibatkan kelompok tani. Nah, itu maksud saya, kalau kelompok tani kita gunakan, mungkin hasilnya bisa lebih, yang pertama bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di situ. Kalau selama ini tertumpuknya itu kepada teman-teman, maaf nih, yang tahu aja di sektor kehutanan untuk rehab das misalnya. Kalau di Kalteng ini ada sekitar 250 perusahaan tambang yang perlu rehab das kalau saya lihat dari BPDAS itu. Jadi saya hitung dananya itu 2025 itu kurang lebih 1,7 triliun yang harus untuk rehab das itu. Nah, kalau itu bisa kita sederhanakan ya, kalau dari segi ekonominya aturan itu bisa kita sederhanakan, mungkin perlu dari kita ini gitu loh, untuk merubah di MK atau seperti apa, beri saran sehingga kelompok tani bisa menangkap ini, sehingga bisa dana itu tidak dari pemerintah tapi dari perusahaan itu
bisa mesejahterakan masyarakat sekaligus kawasan hutan itu terjaga. Nah, kalau selama ini kan kelompok-kelompok perusahaan aja, ya kelompok tani hanya sebagai pekerja, tidak sebagai penanggung jawab. Nah, yang ketiga, untuk reklamasi lahan bekas tambang, itu sebenarnya nanti bisa diangkat juga sebagai Pak Ipin untuk ketentuan daerah. Itu kalau berapa persen sih yang sebenarnya untuk pengambilan kawasan hutan dan tanaman apa saja yang bisa menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat di situ, di samping nilai karbonnya. Itu mungkin tanaman buah-buahan, durian dan sebagainya, yang tergantung, saya bilang tadi, kebijakan pemerintah itu, karena tidak bisa kita bekerja di luar prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi cari ketentuan Pilpres atau permennya tentang itu. Ya, itu tolong dipelajari. Kalau kurang dari, tidak sesuai dengan itu kan tidak diterima oleh negara gitu. Gitu. Nah, tugas kita sekarang itu adalah yang sangat kurang itu adalah masalah mempelajari atau menelaah kebijakan publik ini. Itu yang masih kurang. Karena salah satunya saya katakan mungkin juga salah kebakaran misalnya. Jadi kebakaran itu kalau bisa diserahkan kepada desa masing-masing, ada dananya di desa masing-masing. Seperti itu misalnya. Tapi ini kan tidak bisa dilakukan karena ketentuan dan peraturannya harus dipegang oleh gubernur. Itu ya. Jadi ini yang perlu kita sebagai daerah, orang-orang lingkungan ini berpikir supaya lebih bagus lagi gitu. Jangan statis kepada kondisi yang ada saat ini. Kita bagaimana caranya supaya hadirnya kita sebagai ahli lingkungan melihat perkembangan 30 tahun ini, apa yang perlu kita berikan masukan di samping sesuai dengan baseline dan fakta lapangan yang ada. Itu saya kira Pak Apriandi ya, yang perlu kita pikirkan. Masih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Risma, ini lama nggak dengan suara ini gimana nih? Atau ada yang tertarik dengan apa penelahan kebijakan untuk disertasi dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca mungkin. Siapa tahu ada yang membuat tinjauan kebijakan ini. Pak Santos, ada yang mau sampaikan? Silakan Pak. Ya Pak, Muhyiddin. Ya, Ya, silakan. saya tertarik tadi yang tentang KHDTK Pak. Jadi, KHDTK itu kan sedang dalam proses tata batas Pak. Nah jadi dan agak jadi tidak ada pendanaan untuk melanjutkan gitu. Nah yang menarik tadi karena KHDTK ini kan fungsinya hanya untuk diklat dan litbang Pak. Jadi kalau dia masuk ke bisnis karbon itu kayaknya di aturan mainnya nggak mengizinkan itu. Kalau sepengetahuan saya, kecuali kalau basisnya hanya untuk sebatas riset saja. Nah itu juga sebenarnya menarik karena ada potensi, tapi ya karena sesuai pemegang izin KHDTK, dia hanya sebagai kawasan khusus untuk pendidikan seperti itu Pak. Saya nggak tahu apakah mungkin bisa dikembangkan multi usaha kehutanan juga di situ sebagai tambahan untuk pengembangan internal. Saya mungkin tidak tahu Pak apa perkembangannya, mungkin nanti kawan-kawan dari BPKH nih, ada Pak Ipsa atau Pak Doni mungkin bisa bantu jelaskan Pak, karena memang sekarang kondisi luasan areal kita tuh sudah tidak 5.000 lagi, tapi 4.600 sekian Pak, udah perubahan itu. Jadi ada perkembangan yang baru sehingga ada perubahan itu membuat luasannya berkurang. Nah itu juga menurut saya juga hal yang menarik karena memang perkembangan kawasan dan lamanya kita tidak melakukan pengurusan KHDTK itu sendiri, dan baru-baru ini kita mulai lagi, hanya saja ya kendala masalah penganggaran Pak, jadi agak macetnya di situ. Mungkin
bisa bantu teman-teman yang lain jelaskan ya. Perkembangan lebih lanjut. Kalau mau masuk ke hal-hal yang berbasis karbon, karena memang menarik Pak, potensinya bagus sebenarnya. Tapi ancamannya juga tinggi karena ekspansi masyarakat untuk mengembangkan areal itu menjadi kebun sawit juga tinggi sekali. Jadi beberapa tahun terakhir ini agak masif kelihatannya masuk ke dalam itu. Jadi masuk karena memang untuk gambutnya itu sebenarnya gambutnya sudah masuk di hemik Pak. Malas sebagian itu sebenarnya saprik, jadi tinggal dikeringkan siap tanam itu. Agak menarik. Plus juga ada apa namanya tambang batu di situ Pak, batu andesit itu juga sekitar 40 hektar kalau nggak salah itu. Saya nggak tahu yang tambang lama, kalau tambang baru sekitar itu. Nah itu juga menarik juga itu Pak. Jadi di bawahnya singkapan batuannya memang cukup besar sebenarnya potensinya. Jadi tantangannya, ancaman juga tinggi itu. Ya. Nah itu sih Pak yang kalau cerita sedikit tentang KDTK Pak. Makasih. Ya, memang ini adalah saya bilang tadi bahwa karbon itu apa namanya carbon trading itu mengacu kepada ketentuan. Jadi kita harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan. Salah satunya yang bisa jadikan carbon trading itu adalah apa, kawasan hutan. Kalau sudah jadi APL udah nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Nah sekarang ini kan banyak sawit-sawit yang sudah APL mau dikembalikan lagi ke kawasan hutan. Dulu kan berebut untuk merubah kawasan hutan jadi APL. Ya, gitu. Nah, jadi sepanjang ketentuan itu belum ada, seperti Pak Santos katakan tadi, maka ini saya bilang perlu tinjauan kebijakan peraturan pemerintah tentang ini. Kalau tidak ada masukan dari kita semua, saya kira, maka ya sektor kehutanan kita ini mungkin akan sama seperti saat ini misalnya, kan masif penebangan dan sebagainya, karena belum bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan. Misalnya untuk KHDTK tadi hanya untuk pendidikan saja, sementara belum menghasilkan income dari menjaga hutan ini juga menjadi sebuah problem. Jadi mungkin orang lebih berpikir, oh lebih untung nanam sawit nih, karena sawit juga sudah bisa menjanjikan. Suka tidak suka, ini tantangan besar di sektor kehutanan. Itu. Artinya mindset masyarakat itu sekarang apa? Pikiran mereka sawit lebih menguntung daripada hutan. Itu yang perlu kita rubah. Makanya sekarang perlu kebijakan seperti apa begitu. Jadi nah kita inilah teman-teman inilah yang nanti bisa bagaimana memberikan masukan pada perbaikan daripada kebijakan yang ada. Karena semua kebijakan itu ada dari masukan dari para ahli seperti itu. Di kehutanan itu seperti itu. Jadi kita yang membuat masukan diskusi supaya KHDTK itu nanti tergantung menterinya kan. Kalau menteri bilang buat aturan bisa untuk carbon trading ya bisa gitu loh Pak, maksud saya. Itu loh maksud saya. Kalau nggak bisa ya seperti itu aja terus. Jadi kita habis itu misalnya itu. Jadi ini yang tantangan bagi kita semua. Harapan saya mudah-mudahan dengan kuliah ini Bapak Ibu punya modal untuk bisa menjadi, paling tidak menjadi konsultan lah, paham gitu loh, untuk bisa menjadi konsultan di mobil, perhitungan karbon di sebuah daerah atau desa atau apa gitu. Apalagi sekarang ada sistem RSN, sistem sertifikasi nasional. Jadi sebenarnya cikal bakal sudah ada. Jadi ada RSN. Jadi kita buat semacam dokumennya namanya DRAM. Jadi dokumen rencana aksi mitigasi. Nah kalau di PERA itu dokumennya namanya PDD ya, Project Dokumen Desain. Itu isinya sama aja sebenarnya, istilahnya aja yang beda. Nah mudah-mudahan ke depan ini selalu berlanjut sehingga nanti ya harapan saya ini ke depan mimpi kita juga ya ada perusahaan di sebelah kiri ini yang mengemisi CO2 misalnya, mengisi besar.
dari perusahaan apa aja, misalnya perusahaan batubara A, batubara B, batubara C gitu. Tapi ada sektor-sektor lain di sini yang bisa menangkap karbon yang dikeluarkan itu, ya, sehingga tambang tetap jalan, karbon juga bisa tetap terkendali. Jadi yang keluar dengan yang ditangkap tuh seimbang gitu. Jadi terjadilah low development pembunuhan karbon Indonesia yang berkelanjutan. Seperti itu ya. Ini yang kita harapkan ke depan. Jadi yang keluar dan yang masuk itu berimbang. Nah, sektor bisnisnya supaya ini bisa jalan, kan tidak adil kalau di sebelah sini bisnisnya batubara itu melambung tinggi, sementara yang jaga hutan ini tidak berimbang gitu. Nah, ini juga yang perlu kita pikirkan supaya ada keberimbangan. Nah, masukan konsep inilah Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan-masukan pada para pemegang kebijakan. Itu saya kira tugas pokok kita ya, para ahli ilmu lingkungan ini ke depan. Tantangan dan harapan itu di pundak Bapak Ibu ini besar sekali untuk lingkungan di Kalimantan Tengah terutama. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Pak Junaidi, silakan Pak kalau ada yang di komen. Ada masukan dan saran untuk kita diskusi. Mungkin 10 menit lagi sampai jam 8.30 ya. Pak Bambang, silakan Pak. Silakan Pak Junaidi kalau ada yang mau sampaikan. Selamat malam Pak. Izin, sebenarnya ini ilmu baru bagi saya Pak. Kalau masalah hutan ini Pak, kebetulan saya dari sipil, tapi ada sedikit dari pengalaman dan dari apa yang terjadi pada di lingkungan kita Pak ya. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara sekarang ini terjadi Pak ya, yang berseliweran di sosial media itu bencana alam akibatnya Pak ya. Dan tidak menutup kemungkinan di Kalimantan pun sepertinya akan terjadi seperti itu walaupun bukan longsor Pak ya. Sepertinya ya, dari fenomena alam ini sekarang ini karena perbedaan suhu yang cukup tinggi Pak ya. Itu kalau siang panas tiba-tiba dingin kan itu yang menyebabkan pertemuan angin panas dan dingin itu akan menyebabkan terjadinya angin ribut atau itu ya seperti itu. Jadi dari pengalaman seperti itu kebetulan saya tidak terlalu menguasai masalah kehutanan Pak. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ya memang tugas-tugas kita ya dari kehutanan kayaknya agak sulit gitu Pak. Kita kalau itu aturan itu kan sudah jelas Pak ya kita itu, tapi seperti illegal logging atau legal mining itu tetap terjadi apa yang seperti yang diucapkan Pak Taufik tadi itu. Kedepannya mungkin kita sebagai akademisi ya walaupun di pemerintahan itu gimana kedepannya kita menciptakan sesuatu itu yang benar-benar dapat kita taati bersama gitu Pak. Itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan satu sisi ke masyarakat tuh ya dalam penebangan hutan atau penebangan atau illegal mining atau pertambangan kayak di Kalimantan Tengah seperti ini kan saya pikir cukup sudah ke arah lampu merah sebenarnya Pak kalau penambangan emas itu Pak, karena saya melihat kemarin itu ada sebagian mereka tuh sekarang tuh bukan manual lagi Pak, kayak di Amerika mereka memakai alat EXA sekarang itu Pak, sehingga ya betul kan akibatnya nanti kan di samping pengerusakan alam kayak hutan tuh ya, kalau kebakaran itu mungkin dia bisa kembali lagi seperti hutan. Tapi kalau kayak penambangan itu kan akan sangat sulit tuh ya, sangat sulit akan kembali lagi seperti asal, sehingga kemungkinan itu terjadinya banjir atau angin ribut yang saya bilang tadi itu akan terjadi seperti Kalimantan Tengah ini. Yang pasti itu akan terjadi yang seperti kita sekarang kan sungai keruh tuh Pak, seperti itu. Pergi tidur lagi. Sehingga terjadi penangkalan di muara laut seperti itu Pak yang akan terjadi. Jadi mungkin saya karena saya tidur mungkin kedepannya kita itu salah satu bentuk ya harapan kita karena agribus kita apa perusahaan Pak siapa ya kemarin itu kita hanya bisa memberikan masukan ke pemerintah atau melalui media-media gimana kita caranya supaya kita mencintai
daerah kita sendiri seperti itu Pak. Sementara mohon maaf nih Pak, ya kita tidak tutup mata tuh ya, masalah pertambangan ini kan kalau masyarakat kecil aja Pak, kalau batu bara. Tapi kalau sudah menyangkut perusahaan seperti itu kan pasti itu peran timbul itu dari pusat tuh Pak. Saya perhatiin itu ya. Mohon maaf itu ya, pasti mereka yang pusat itu yang sudah punya kejadiannya seperti itu. Jadi kita di daerah ini akhirnya hanya menonton melihat seperti itu aja. Jadi mungkin kedepannya itu seperti ada istilah itu kayak kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang tuh sana kemari akhirnya seperti itu Pak. Tapi berjalan di tempat seperti itu kejadiannya. Jadi kedepannya itu memang pemerintah memang menjaga dengan apa seperti itu, tapi kejadiannya akhirnya seperti di Sumatera Utara itu kalau melihat saya lihat tuh pohon-pohon gede itu bisa tumbang sudah dipotong-potong gitu. Kalau masyarakat nggak mungkin seperti itu Pak. Mungkin tanggapan saya seperti itu ada aja Pak. Mungkin ke depannya mungkin kita itu mungkin ada masukan atau gimana sebagai kami Pak. Makasih Baik, Pak. terima kasih Pak Junaidi ya. Memang kita lihat bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu tujuan pembangunan itu sebenarnya menjaga hal-hal itu sudah tidak terjadi Pak. Makanya saya katakan Bapak ahli sipil, ahli komputer, ahli matematika. Kalau kejadian sudah seperti itu sudah nggak ada gunanya begitu. Itu. Jadi itu yang maksud saya, arah pembangunan nasional dan dunia itu ke situ sebenarnya. Yang kita pelajari malam ini arah pembangunan itu supaya tidak terjadi badai bencana yang di luar kendali kita semua. Jadi oleh karena itu ini salah satu contoh di depan mata kita sudah terlihat bahwa kita tidak bisa menyalahkan kebijakan dan sebagainya. Tapi memang alam, kalau saya sih berkesimpulan alam mereh posisi diri, gitu. Dan itu harus terjadi, ya, pada posisi diri. Kenapa? Karena banyak faktor ya, banyak faktor. Nah itu yang nanti kita akan bisa pelajari pengalaman-pengalaman yang ada yang sudah terjadi di berbagai negara, ya, termasuk tempat kita inilah kita ambil hikmahnya, kita terapkan untuk anak cucu kita ke depan. Itu sebenarnya yang paling penting ya untuk saat ini. Konsep-konsep itulah yang kita dorong lah teman-teman di sektor ketahanan, teman-teman yang penegakan hukum, ya, di kepolisian seperti itu, supaya punya kesadaran yang lebih tinggi lagi untuk yang seperti itu. Siapa yang mengkoreksi atau memberi masukan? Ya kita seperti itulah, untuk memberikan masukan supaya negara ini semakin baik dan baik. Hadirnya Bapak Ibu tuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kalteng. Saya bilang 18 orang dokter lingkungan ini luar biasa kalau sudah jadi gitu loh. Ya, ini yang saya bangga sekali gitu loh. Supaya apa? Ada pikiran-pikiran yang lebih bagus lagi, yang baru untuk perbaikan Kalimantan Tengah dan Indonesia ke depan. Saya memang sempat ini sedikit ya, intermezzo nih. Bukan saya mengajak Bapak Ibu ini. Saya itu konsep bernegara di Indonesia, kita pakai negara NKRI. Jadi NKRI harga mati. Seperti itu. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara lain, negara yang maju itu bukan negara kesatuan. Tetapi seperti Malaysia misalnya, mereka bukan negara kesatuan tapi negara bagian. Dari segi mana negara bagian otonomi penuh diberikan ini? Ya, contohnya misalnya di Sarawak. Saya ke Sarawak, ke Sabah, saya mempelajari ini. Kenapa mereka bisa maju dibandingkan kita? Yang pertama, kalau negara bagian itu seluruh negara akan membangun konsulat jenderal di situ. Kalau ada 53 negara yang mereka juga membangun konsulat jenderal ada di negara bagian. Dari segi itu kita sudah informasi dan itu sudah terbuka. Nah sekarang di Indonesia konsulat jenderal itu ada di mana? Hanya di Jakarta. Duta besarnya di Jakarta, tapi konsulatnya nggak ada di daerah. Nah kalau NKRI ini bisa kita
buat ketentuan bahwa seluruh konsulat duta besar itu tidak hanya duta besar di Jakarta, tapi membangun konsulatnya di provinsi-provinsi. Nah, itu juga bisa gitu nah Pak. Tapi apakah itu sesuai dengan konsep? Itu salah satunya. Nah ini salah satu kenapa kita lambat maju seperti itu. Jadi akses juga sumber dayanya kurang gitu loh, karena semua akses itu di Jakarta. Di daerah itu hanya yang kalau itu 20 sampai 30% saja yang langsung ke daerah. Semua itu di Jakarta. Ini salah satu yang ke depan perlu kita pikirkan juga gitu loh. Dari aspek sosialnya, aspek bernegara itu. Kita boleh saja berikan saran, tapi ya diterima atau tidak ya itu kan memang yang kita rasakan. Itu sekedar intermezzo aja maksud saya, bukan saya ini. Tapi kalau otonomi yang diberikan seperti Pak Joni bilang, kepala dilepas, ekor dipegang. Kalau saya sih nggak gitu Pak, ekor dan kepalanya dipegang semua. Jadi nggak bisa, karena ketentuan dan aturan udah jelas. Kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi tidak bisa ini. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ya semakin hari semakin bagus. Kita juga semakin baik. Amin. Itu yang kira-kira ya. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Mungkin saya Prof. Pak Iwan, saya bertanya. Silakan Pak siapa? Pak Bambang, Prof. Pak Bambang. Oke, Oh ya Pak Bambang. Baru lihat itu Pak Bambang. Badannya sebelah situ nggak kelihatan. Silakan Pak Bambang. Mohon izin Prof, saya tertarik dengan mata kuliah yang dibawakan oleh Pak Iwan ya. Saya tertarik Pak. Kemarin saya minta softwarenya tapi rusak Pak. Rusak, nggak bisa saya pakai. Nanti saya kirim ke semuanya. Karena kebakaran. Nanti ini juga saya tertarik tentang perhitungan cadangan karbon ya. Nanti mohon di share ininya Prof materinya. Siap ya. Kemudian terkait dengan materi tadi apa ya, sebenarnya kan saya juga beberapa kali ikut rapat dengan beberapa pejabat lah, baik di daerah maupun dengan kementerian terkait, yaitu ya kalau bicara kehutanan itu sepertinya kok kita ini seperti apa ya, apa istilahnya, dengan sektor lain itu seperti ya tidak, kalau di meja itu seperti di pinggir gitu Pak Prof istilahnya. Belum begitu setelah ada bencana baru kita rame-rame ini kehutanan ya. Gitu. Tapi pada saat kita rapat itu kita tuh berada di pinggir gitu. Apa itu kehutanan itu kan gitu. Apa itu menghalangi pembangunan dan macam-macam. Nah, sebenarnya ini juga kemarin juga saya juga beberapa kali rapat tentang RT RW ya. Sebenarnya kalau RT RW kita khusus ini kan ini apa ya, produk multisektor gitu ya, mau produk multisektor, tetapi apa ya, sebenarnya belum memasukkan kebutuhan kita itu berapa hektar dalam rangka nyerap karbon tadi itu Prof itu. Nah ini makanya itu saya bilang kalau kita bicara kita memasukkan kehutanan, berapa yang harus kita bikin ruang terbuka hijau, kemudian berapa yang kita akan revegetasi lahan gambut itu sebenarnya belum masuk di dalam pertimbangan di dalam menyusun RT RW gitu. Sebenarnya kan bukan problem perizinan saya lihat di sini ya, tetapi pertanyaannya sebenarnya rasio kawasan hutan yang harus kita miliki itu berapa gitu. Ya, artinya kalau kita memang kita sepakat 25% dari kajian ilmiah atau dari jurnal ilmiah, 25% kawasan hutan di dalam satu das atau dalam satu kota ya, itu aja kita taati gitu, nggak usah, maksudnya kadang kita nyalakan perizinan terlalu apa, kita terlalu royal dengan perizinan. Sebenarnya kalau saya lihat di satu sisi juga perizinan itu dibutuhkan untuk meningkatkan PAD daerah gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu rasio kawasan yang harus kawasan hutan yang harus kita miliki itu berapa di dalam RT RW itu ya, tetapi nah itu saja kita patuhi gitu.
kita patuhi gitu, nggak istilahnya bisa. Kalau kan kebanyakan sekarang ini ya RT/RW dilanggar kemudian dimaafkan kan gitu karena alasan investasi dan alasan pembangunan. Kemudian pada saat jadi bencana mereka rame-rame nyerang sektor kehutanan karena terlalu royal izin gitu. Sebenarnya ya enggak seperti itu, menurut saya logikanya kita tetapkan dulu nih rasionya berapa ini gitu. Kalau rasio yang harus kita miliki adalah 25% dari luas suatu wilayah atau luas suatu daerah sungai, ya kalau terjadi bencana berarti di luar istilahnya kendali kita gitu. Mungkin itu aja, Prof. Muslim, yang persoalan adalah kita bicara kehutanan ya, kita ini masih di pinggir gitu, belum diprioritaskan gitu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Ini unek-unek yang luar biasa ini. Memang ya saya bisa memahami bahwa sektor kehutanan itu kalau dilihat sektor kehutanan saja itu tidak banyak yang tertarik gitu ya. Tapi kalau bilang ke sektor sawit, merubah itu jadi ini, itu banyak yang tertarik Pak. Dan saya ingat waktu kemarin aja Kejaksaan Agung menyerahkan 13 triliun itu hanya untuk CPO aja ya, dari beberapa satu perusahaan aja itu. Nah itu nilai itu dilihat dari hanya nilai ekonominya saja. Saya sangat sepakat kalau ini maksud saya, kita di sini ini diskusi supaya nanti bisa menelurkan pemikiran-pemikiran yang tadi rasio antara hutan dan yang harus dipertahankan itu, dan ini menjadi sebuah komitmen Pak. Saya sepakat tuh, komitmen bersama. Kalau dulu dalam RWP harusnya 60-40 misalnya, 40% itu kawasan hutan misalnya, itu yang harus dipertahankan. Nah, ini siapa yang mencetus ide ini ya, dari kita ini. Mudah-mudahan Pak Bambang dan kita ini nanti bisa memberikan masukan kepada pemegang kebijakan atas dasar analisis dan hasil diskusi ya, bahwa idealnya kawasan hutan itu adalah misalnya 60% atau 40% atau 60% gitu misalnya, maksud saya. Jadi itu supaya tidak terjadi lagi, karena kalau bencana seperti yang di Sumatera sekarang ya, itu sudah di luar kendali manusia. Jadi sektor kehutanan juga banyak disalahkan karena banyak penebangan hutan dan sebagainya. Padahal ada orang Medan juga ke saya beberapa waktu lalu, 2-3 hari lalu, justru kena riparian forest yang seharusnya itu dijaga gitu ya, minimal ada berapa meter gitu, itu di Sumatera udah nggak ada Pak, zona riparian forest itu sudah nggak ada. Semua sawit-sawit itu semua sampai ke pinggir sungai, bahkan pinggir sungai besar. Nah itu juga salah satu ya yang perlu kita pikirkan juga, bahwa Kalimantan Tengah kalau mau bangun sawit itu jangan sampai ke pinggir sungai, harus ada jedanya, ada jaraknya. Ketentuan ini kan sudah ada semua di kehutanan, sudah ada semua. Kemudian sungai-sungai yang kecil gitu ya, yang sungai-sungai kecil yang ada dalam kawasan, misalnya pada ukuran tertentu nggak boleh ditutup gitu. Tapi kejadiannya sekarang ini sungai, rawa, danau kalau bisa tutup semua, sehingga untuk penyerapan air itu sudah nggak ada. Ini juga fenomena dari segi pengawasan di sektor perkebunan ini juga kurang itu. Kalau saya lihat di beberapa perkebunan sawit ya, kenapa ini bisa banjir? Ya karena ada sungai, ada rawa, ada danau yang di dalam kawasan itu ya ditutup semua. Jadi penyerapan air juga sudah tidak ada. Jadi tidak hanya sektor kehutanan yang disalahkan, saya kira. Jadi tata kelola lingkungannya yang saya kira cukup parah ya. Karena hampir semua orang hanya menghitung, kalau saya tutup danau ini berapa pokok sawit yang bisa di situ misalnya ya. Jadi dihitung hanya nilai ekonomisnya saja. Ini yang terjadi di Sumatera sesungguhnya itu Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat globalnya seperti itu ya. Jadi penyerapan air, sungai, danau, dan riparian forest juga tidak dipertahankan lagi. Mudah-mudahan Kalimantan secara umum nanti bapak-bapak yang ada di sini
bisa memberikan masukan, menulis seperti itu ya, untuk bisa memberikan masukan kepada pemegang kebijakan supaya tidak lagi terjadi hal yang demikian. Itu saya kira ya salah satu tugas-tugas kita nanti ke depan. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, saya kira kita sudah 1,5 jam sudah ngobrol tentang ini. Saya sekali lagi atau masuk lebih kepada teknisnya, nanti bagaimana sih pengukuran karbon hutan ini dan apa yang diterapkan di dalam beberapa perusahaan yang sudah jalan, itu jadi komitmen nasional. Itu nanti saya kira nanti sekali kita masuk masih tetap online. Setelah itu mungkin kita akan minggu tenang ya, minggu ini Sabtu ya Bu Endah, kalau bisa kita sekali lagi, habis itu libur tenang aja. Itu saya kira demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin minggu depan kita sekali lagi untuk masuk kepada hal yang lebih krusial tentang rumus-rumus dan perhitungan ini. Nanti akan saya kasih soal analisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung karbon pada kawasan masing-masing dengan metode dan analisa yang saya sampaikan. Itu saya kira. Jadi saya tidak ujian tapi take home aja. Salah satu persyaratan untuk di pasca sarjana. Itu. Jadi kalau zaman saya dulu ngambil S3 ya kuliahnya cuma ini aja, tapi yang paling penting adalah kita memahami secara spesifik. Itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Silakan Bu Indah untuk ambil foto, dan kalau ada hal-hal yang perlu diumumkan saya silakan. Izin Pak, terima kasih. Saya gini Pak, dari kita kan terakhir kan minggu depan katanya itu ada sudah minggu tenang Pak. Jadi untuk kepastian kita sebelum minggu tenang Pak, atau hari Sabtu ini deadline terakhir kita masuk gimana Pak? Atau gimana Pak? Ya Bu, hari Sabtu saya, Bu, kalau bisa. Berarti itu offline atau online Pak? Ya online aja lebih enak kan. Online ini ya. Ya. Kalau di ruangan tuh mana panas lagi kan. Iya Pak. Kira-kira terserah Bapak Ibu aja lah, saya ikutin aja. Kalau memang merasa nyaman kita seperti ini, yang penting itu Bapak dan Ibu bisa paham, nggak perlu diterlek maksud saya, tapi apa yang bisa kita sampaikan itu bisa dipahami begitu. Itu aja yang paling penting. Jangan sampai nanti setelah kuliah juga tidak berubah gitu loh maksud saya Bu. Itu saya itu lebih senangnya itu kita lebih santai gitu, lebih enak gitu. Kira-kira Pak Junudi setuju online atau turun lapangan nih, turun ke kelas? Silakan. Online. Kamarudin online juga tuh. Oh iya, siap. Ya. Oke, kita tetap online Bu Ina. Jadi nanti materinya Pak, izin Pak bisa dikirim ke saya supaya teman-teman yang lain, ada beberapa yang pengen Ya Bu. materi kuliahnya Bapak. Siap, nanti saya kirimkan. Silakan kita ambil Pak. foto dulu Terima kasih, Pak. untuk bukti kuliah kita malam hari ini. Silakan Bu Indah. Iya Pak, oke Pak, sebentar Pak. Sudah Pak, Oke, senyum. gimana sih? Ngantuk Pak. Ya, sudah kan? Sudah Pak. Super. Makasih Sudah tadi Pak. Pak. Sudah Sudah kan? Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di hari Sabtu yang datang ya. Terima kasih dan selamat malam ya. Mbak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Salam. Izin Lip ya. Baik, Langsung merokok. teman-teman. Langsung hilang Pak Doni.
Cocok hidung nah. Pilek ya. Hilang hidung hilang. Hidung hilang tuh oleh es Kalau kemarin mau tuh. ya, kalau mau, mau Satu sama aja PF1. kalau mau kelas sendiri, berarti bayarnya sendiri private kelas ya. Kalau mau ikut kelas kayak kita, yang ikutin aturan dong. Jadi, Apa Bu ngedumel aja kenapa? sebenarnya malas sebenarnya. Apa Bu Indah? Apa sih Bu Indah? Indah kenapa ngomel-ngomel? Datang Itu jangan Datang- kalau komti bukan itu belum melupakan. pusing-pusing Lagi PMS. dipanggil kadis juga ya, ngatur-ngatur ini juga kiranya nggak protes. Nah makanya kita Pas satu saya mancing minggu tenang. apalagi bang Minggunya tenang. Akhirnya Nggak tenang. Bambang bangun. Mancing ya mancing. Terapi, Jangan depan PPIG. sudah. Ya yang penting ya, yang mau aja masuk kelas. Kalau yang nggak mau oke silahkan. Ini aku nggak mau mikir. Well, salam Bu, tenang Bu, tenang. Well, Apa sih? Tisu. Belum mau saya. Kasih Yaudah tisu ya. biar tenang. Tisu meji. Apa sih saya belum mau saya? Robi ada tisu meji. Bu Indah kenapa sih ngomel-ngomel? Bu Indah kenapa Tapi tisunya dikasih ngomel-ngomel? alis. Ya enggak. Udah capek-capek bikin Zoom, untung mereka koreksi aku tuh bisa jam 4 subuh mau Zoom. Makanya kita itu di sini kerja, di sini Pak Kadis nelpon malah dibilang Bu Indah nih kadang indah, kadang enggak. Nah, sudah aku stres juga. Lagi ditagih bosnya sekali. Semangat. Konsekuensi Aku dari hari-hari sakit bos. Makanya mencuci kepala terus nah. Besok tuh anu lah, jangan ada yang protes-protes kalau aku kasihan mau. Besok melu itu. Hari Sabtu kuliah hari Sabtu. Kalau anu pripot aja. Padahal Pak Agung tuh pengen Pak Agung tuh sekali, besok itu sekali. Nah, hari Sabtu itu beliau mau offline. Iya. Jadi kita sudah nggak ada hutang karena di sistem di Uber tuh kelihatan 15 kali harus. Kalau ada yang kurang-kurang yang bolong itu mau nggak mau harus diisi karena terekam semua. Dan itu sebelum deadline kita tuh ujian minggu tenang. Ini minggu tenang sudah minggu depan. Kita sudah misalkan masuk, aku ngajarin dosen lah, mohon maaf. Nah itu aku juga protes, kenapa Pak ini nih sebelum dipublikasikan apa yang kita perintahkan, aku sudah agak protes dengan dosennya ya, sudah cacatan nih sama dosen, baru kita publis. Rokok dulu rokok. Jadi Komti ini juga kalau dosennya benci ya bisa rendah nilainya, karena cerewet. Enggak aja nilainya rendah Bu Indah. Tenang aja ada Pak Santos. Ya maksudku kita itu kadang kan izin Pak, masih beneran gitu loh, bukan birokrat, bukan jadi bos atau bukan, nggak ada. Ya, yang penting lulus Bu Indah. Kenapa Bu Indah Pak Bambang ya? Bilangin sama saya kalau Pak Bambang. Saya mah yang penting lulus tepat waktu. Pak Bambang, tapi Pak Bambang ini, Pak Bambang ini juga. Marah sudah keluar pekol sudah. Kadang sekarang aku ketus sekalian ya. Kerjakan. Nggak punya Bukan lupakan. Habis kau tangan aja bilang kadang nggak indah, kan? Usah selalu dipikir. Jadi hari Sabtu tuh kuliah apa aja ini Ibu? Nah, Epsa ini mau izin ini terakhir pertemuan terakhir kita. Artinya aku juga. Hari Sabtu jangan mancing Pak Epsa. Saya makan kuli Bu, banyak izin. Hari Sabtu tenang Epsa, biar aja aku banggakan Epsa, biar izin nggak apa-apa. Dia sudah ada MOU sama aku, kadang nggak masalah kalau Epsa. Masalahnya nilai saya itu sudah
Bu nggak enak ya saya makanya. Waduh. Nah, kalau Sabtu itu malah kita gini loh, punya Bu Yohana itulah. Coba dengar ya, yang mau dengar ya, yang mau dengar. Kalau nggak mau dengar silahkan. Yang punya Bu Yohana itu, yang jam 1 itu beliau tadi ada WA tapi melalui Bu Lili chat pribadi ke aku jam 1 siang. Terkadang yang mau kawas. Terus jam 1 jadi Pak Soekarno kan kita sudah berhenti nih, artinya sudah nggak ada kuliah. Jadi jam 10 masuk tuh metodologi penelitian lanjutan kita yang tentang apalah aplikasi apa, nanti dibantu tuh lebih mengerti lagi, karena kita kadang kalau di luar waktu schedule kita kan kita sibuk nih, bukan mahasiswa murni kan, punya tanggung jawab masing-masing, baik dosen ada tanggung jawab, kita sebagai birokrat juga punya tanggung jawab, jadi nggak sembarangan waktu yang kita bisa izin gitu loh. Ibu Komti merepet. Terus cepat aja, langsung yang kedua, yang kedua kita harus masuk di kelas jadwalnya Bu Yohana jam 1 siang. Jam 1 siang itu ada kelasnya Bu Yohana. Jadi bukan kelasnya ini. Bu Yohana itu yang filsafat ya, Bu Yohana itu. Dia masuk di situ. Jam 1 kan? itu. Jadi punya Pak Aswin. Filsafat global dong. Makanya Bu Yohana katanya yang masuk itu, bukannya punyanya yang ekologi sama ini ya, yang perubahan iklim global itu lain. Mak aku bingung beli itu WA. Kenapa ada dari jam 7 jam sekalian? Nah, setengah 8 tuh kayak biasa. Karena kalau jam 1 itu Pak Rektor langsung memimpin, itu anak apa namanya, Pak Salampak langsung itu yang ketua ininya, kan seminar kan, itu kan seminar seminar ya itu kan. Yang jam 1 Pak Rektor lah, aku ngikutin itu lah. Nah, nanti diumumkan kata Bu Lili ruangan mana-mana aja, nanti Bu Lili akan teruskan, nanti aku tinggal teruskan aja, aku bilang jangan sebelah-sebelah terus penggal-penggal, pusing aku. Oke. Malas sebenarnya Bu Jom nih. Manut lah, kalau udah merepet kayak gini, merepet terus. Hari Sabtu kuliah kan? Diajak ngopi, peksa, supaya nggak merepet. Terkopi lagi. Sabtu kuliah kan hari Sabtu? Maca. Ya, hot maca gitu. Americano. Nih maca. Itu efek Americano es itu. Flow. Udah aja. Hari Sabtu kuliah kan hari Sabtu. Yang penting yang mau aja ya. Yang mau aja. Kita nggak usah mikir-mikir yang nggak mau. Oh, Bang Iya, Bu Indah. Bang Epe, nah. Ada lagi nana. Kalau tanya tuh sama Bambang pas dijawab. Jangan tanya sama yang lain, diingat hari lah. Sabtu kuliah kan hari Sabtu? Kuliah, Pak. Jam 7.30 sampai jam 5 itu jadwalnya. Sudah teks selesai sudah. Mau di offline online terserah. Itu saja. Selesai. Setelah itu mata kuliah lagi ya, minggu tenang ya. Aku mau belajar dulu. Minggu depannya silakan. Bisa nggak bisa kuliah, pokoknya kuliah harus gitu. Ya, sudah diumumkan beres sudah. Sudah mengumumkan selesai tugas. Wah, iya bro, PS. Perhutanan sosial. Selamat malam semuanya. Perhutanan sosial. Sabtu. Ini orang baik memikirkan sosial, bukan hanya uang, money ya. Mani kalau sanggayah lain Bu nanti. Merepet. Oh, perhutanan sosial begini ya salamnya ya. Itu mermas. Pak Bambang. Bisa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin lip. Nama budaya salam kebajikan. Harus. Itu tabe selamat. Haus. Yo.